Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to this video. Di video ini kita akan membahas tentang asking and giving opinion. Ya, apa itu asking and giving opinion? Tentunya artinya adalah menanyakan dan memberikan pendapat. Ya, dalam sehari-hari pasti kita sering menggunakan ungkapan ini, ya, terhadap sesuatu fenomena ataupun sesuatu yang kita ingin tahu bagaimana pandangan orang terhadap sesuatu tersebut. Ya, oke, let's get started. Next, our learning objectives. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, knowing some expressions of asking opinion. Jadi kalian mengetahui beberapa ungkapan dalam menanyakan pendapat. And then next, knowing some expressions of giving opinion. Mengetahui beberapa ungkapan untuk memberikan pendapat. And then, using the expressions of asking and giving opinion in a very simple conversation. Setelah mengetahui, selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah bagaimana menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut, yaitu ungkapan menanyakan dan memberikan pendapat, ke dalam percakapan sederhana. Oke, kita lanjutkan. Asking opinion. Nah, secara bahasa artinya adalah menanyakan pendapat. Berarti artinya kita menggunakan ungkapan asking opinion ini to ask about other people opinion about something. Jadi kita gunakan ungkapan-ungkapan ini untuk menanyakan pendapat seseorang terhadap sesuatu yang mungkin kita harapkan bagaimana pandangan orang tersebut terhadap hal itu gitu ya. Dan apa aja biasanya yang kita tanyakan? Biasanya kita menanyakan tentang pendapat seseorang tentang things, tentang benda-benda. Misalnya bisa jadi new watch or new English book. Kita nanyakan pendapat tentang itu. Apa pendapat kamu tentang jam baru saya ini gitu. Atau ini kan tahun ajaran baru, kalian dapat buku paket baru, kemudian kalian mau nanyain pendapat teman kalian tentang buku baru tersebut gitu. Atau bisa juga menanyakan pendapat tentang seseorang. Misalnya the new English teacher, the actor in the movie yang kalian udah tonton, kalian menanyakan pendapat tentang mereka. Dan bisa juga menanyakan pendapat tentang places, tentang tempat-tempat. Misalnya new classroom, apa pendapat kalian tentang kelas baru kita nih, gitu ya. Atau tentang nih Kris Siginjai Monument, ya, ikonnya kota Jambi, Tugu Kris Siginjai. Atau bisa juga tentang fenomena yang lagi hangat-hangat akhir-akhir ini, misalnya lockdown. Nah, kalian punya pendapat lockdown itu misalnya seperti ini. Kemudian kalian ingin tahu pendapat teman kalian bisa nanyakan juga menggunakan ungkapan ini, asking opinion. Atau fenomena learn from home yang sekarang sedang kita laksanakan ini. Kalian menanyain pendapat teman kalian misalnya. Kemudian apa aja sih ungkapannya yang bisa kita pakai? Nah, ini beberapa ungkapannya yang umum itu bisa kita pakai. So, number one, kita bisa menggunakan what do you think? Apa yang kamu pikirkan tentang gitu. Bisa kita tambahin di sini ya. Bisa kita tambahin what do you think about COVID-19? Misalnya gitu. Next, what is your opinion? Apa pendapat kamu? Di sini juga bisa kita tambahin. What is your opinion about learn from home? Apa sih pendapat kamu tentang belajar dari rumah kayak gini gitu. Kemudian do you have anything to say? Bisa juga kita pakai ini untuk nanyain pendapat. Apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu katakan gitu, terkait ini gitu. And then do you have any idea? Apakah kalian punya ide? Bisa juga have you got any comment on? Apakah kamu punya komen terhadap ini gitu. Next, bisa kita gunakan what is your views on? Views di sini artinya pandangan ya. Apa pandangan kamu terhadap bla 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 gitu. Kemudian what is your reaction to gitu. Apa reaksi kamu terhadap titik-titik gitu ya, reaction. Next, how do you feel about? Apa yang kamu rasakan tentang titik-titik. Nah, jadi inilah beberapa ungkapan untuk asking opinion yang common ya, yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Next, how to respond, bagaimana cara merespon dari pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan untuk menanyakan pendapat.
Nah, tentunya untuk meresponnya kita menggunakan expressions of giving opinion, yaitu ungkapan untuk memberikan pendapat. Apa aja ungkapannya? Kita bisa pakai yang ada di sini. Ini juga yang umum bisa kita pakai. Pertama, yang sangat sederhana bisa kita bilang I think. Misalnya pertanyaannya, what is your opinion about COVID-19? Nah, kita jawab, I think it is very dangerous, misalnya gitu ya. Atau bisa juga I believe, saya sih percaya gini gitu. Atau I feel, saya rasa apa, ditambahin, silakan tambahin kalimatnya. Atau boleh juga in my opinion, menurut pendapat saya gitu ya. In my opinion gitu. What do you think about our new classroom? Misalnya gitu pertanyaannya. Jawabannya, in my opinion, our new classroom is bigger than before, misalnya. Atau bisa juga pakai ini, what I have in my mind is, gitu. Apa yang ada di pikiran saya tuh adalah titik. Itu kan berarti menyatakan pendapat. Bisa juga from my point of view, dari sudut pandang saya, gitu ya. From my point of view, dari sudut pandang saya, ya, point of view artinya sudut pandang. Kemudian bisa juga pakai yang ini. I tend to think that saya cenderung berpikir bla 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 gitu. Saya cenderung berpikir begini gitu. Kita ulangi lagi, yang pertama I think, bisa juga I believe, bisa juga I feel, bisa juga in my opinion. Kemudian what I have in my mind is, kemudian from my point of view, dan bisa juga pakai I tend to think that bla 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 bla. Nah, itulah beberapa ungkapan yang bisa kita pakai untuk giving opinion dalam rangka merespon pertanyaan seseorang terkait pendapat kita terhadap sesuatu hal. Okay. Well, everybody, now it's time to use the expressions in a very simple conversation. Kita gunakan ungkapan tadi dalam percakapan yang sangat sederhana, seperti itu. Nah, ini contoh percakapannya. Ada seseorang yang pertama berkata, I have no idea about the video project. I have no idea about the video project. Saya nggak punya ide tentang tugas bikin video. Kemudian dilanjutkan kembali, I think the video project is too difficult for us. Nah, di sini dia menyatakan pendapat dia dulu terhadap sesuatu hal. I think the video project is too difficult for us. Saya pikir tugas video itu sangat sulit buat kita. Nah, dia memberikan pendapat dia dulu. Kemudian baru dia menanyakan pendapat orang lain. How do you feel about it? How do you feel about it? Bagaimana yang kamu rasakan tentang itu? Gitu. Bagaimana kamu rasakan tentang itu? Itu di sini mengacu kepada the video project. Kemudian temannya menjawab, merespon dari pertanyaan yang tadi. In my opinion, nah dia menggunakan expression in my opinion untuk giving opinion, untuk memberikan pendapat. In my opinion, this video project is good for us. Nah, ini pendapat dia. Menurut pendapat saya, video project ini bagus untuk kita. Because it can grow our creativity. Karena hal itu bisa menumbuhkan kreativitas kita. Kemudian, nih dia ngasih saran. Let's find some references. Ayo kita cari beberapa sumber atau referensi and start doing it together, bro. Dan langsung kita kerjakan sama-sama, bro. Gitu. Jadi di sini bisa kita lihat ada ungkapan menanyakan pendapat, yaitu how do you feel about it, dan ada ungkapan untuk memberikan pendapat, I think, dengan in my opinion. Ya. Baik, sebelum kita sudahi, kita baca kembali percakapannya secara full. I have no idea about the video project. I think the video project is too difficult for us. How do you feel about it? In my opinion, this video project is good for us because it can grow our creativity. Let's find some references and start doing it together, bro. Iya.
Jadi sekian untuk materi pada video ini tentang asking and giving opinion. I hope you can understand. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa kita diskusikan. Dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.